belajar semalam yang online. Ya, bismillah. Lihat semua halaman 9. Pertama, ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, maka kita harus mengetahui apa itu Al-Quran, definisi Al-Quran. Lihat di sini Al-Quran wa i'jazu. Apa artinya? Quran dan i'jazuhu. Mukjizat dan mukjizat-mukjizatnya, ya. Ta'riful Quran, pengertiannya, siapa yang bisa baca? Yang mau baca? Coba Ustaz mau ngetes dulu yang kualitas kalian membaca Arab. Ini udah ada harokatnya, Bun. Coba siapa? Coba ini dulu, siapa? Torik. Cepat. Satu ini aja sampai paragraf itu aja. Iya. Iya, nah. Usah jelasin dulu ya. Jadi di sini ta'riful Quran, Quran secara bahasa. Jadi kok ta'rif itu harus ada secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama secara bahasa Arab, itu Quran itu masdar dari masdarnya qiraah, seperti qiraah, ya. Al-Quran jadi qara'a yaqra'u. Dia mempunyai masdar tapi dua masdarnya, ada qiraah, ada Quran, ya. Jadi Al-Quran diambil dari masdar qara'a yang artinya membaca, ya. Jadi itu makna pertama. Makna kedua itu adalah jam'u. Lihat di sini wa maknahu jam'u. Kenapa jam'u? Apa artinya jam'u? Ya, menggabungkan. Ya. Kenapa Al-Qur'an artinya adalah al-jam'u? Karena di dalamnya ya ada gabungan dari lembaran atau huruf-huruf ayat Al-Qur'an. Maka disebut di situ al-jam'u atau al-majmu', ya. Jadi Al-Quran itu artinya qiraah, al-jam'u, dan al-maktub bisa juga. Karena nanti disebutkan kitab. Sumi Al-Quran alladzi anzalallahu ala Muhammad Qur'anan. Ya, jadi Al-Quran disebut sebagai Al-Quran. Kenapa? Karena dia di dalamnya menggabung antara surat dan berurutan. Itu dia. Paham ya? Kenapa dikatakan Al-Quran? Apa jadi maknanya Al-Quran ada berapa secara bahasa? Dua. Apa saja? Qiraah dan Quran. Kok maknanya Quran lagi? Dan al-jam'u. Kenapa dibilang jam'u? Karena menggabung. Ya, menggabung surat-surat. Jadi kalau di sini karena sedikit jadi bisa Ustaz pantau semua ya, bisa Ustaz tanya satu-satu. Kalau banyak kan susah, ada yang berisik di ujung. Lihat sekarang huwa ismun lil kitabil arabi al munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal maktub fil masahih al mubtada bil basmalah fa suratil Fatihah wal mukhtatam bi suratin Nas, ya. Lihat di sini Al-Quran secara definisinya, secara istilahnya adalah nama dari kitab, ya, atau kalamullah, ya, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab. Ya, kenapa di sini kita diwajibkan belajar bahasa Arab? Bukan untuk ngomong Arab, bukan untuk bisa baca kitab gundul, tapi buat bisa memahami Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, ya. Munazzal ala Muhammad, ya. Kalau diturunkan berarti dari bawah ke atas apa di atas ke bawah? Ya, berarti di situ menandakan bahwasanya Allah berada di atas, ya, diantar oleh malaikat Jibril, ya. Jadi perkataan Allah, ya, itu bisa diantar. Itu bedanya perkataan kita dan perkataan Allah. Jadi perkataan Allah itu diturunkan melewati perantara malaikat Jibril. Paham ya? Allah juga ketika menciptakan bayi di dalam perut ibu, ya, itu Allah mengatakan kun, ya. Artinya apa kun itu?
jadilah. Nah, kalimat kun itu diantar juga oleh malaikat yang mencatat atau mentakdirkan sesuatu itu di hadis Arba'in ayat 4. Hadis Arba'in yang keempat, siapa? Pernah ngapal hadis Arba'in? Malah kelas 10 semalam barusan dihafal itu. Ya, coba yang Ibnu Mas'ud. Ya, coba. Tadi, innahu yajma'u khalquhu fi batni ummihi. Nah, nanti kan akan dikirim malaikat di situ kan untuk mentakdirkan. Nah, maka di situ Allah menciptakan ruh ya, kemudian dihembuskan kepada rahim ibu. Wal maktub fil masahif ya, ditulis di mushaf. Masahif itu jamak dari mushaf. Apa bedanya Al-Qur'an dan mushaf? Mushaf yang mana? Itu mushaf apa Al-Qur'an? Ya, mushaf itu adalah Al-Quran yang digabung kemudian di antara dua penutupnya, dua sampulnya. Itu dia mushaf. Adapun Al-Quran itu dia isinya. Paham ya? Jadi kalau kita baca di HP itu Al-Quran apa mushaf? Al-Quran. Ya. Kalau mushaf yang kayak gitu aja. Paham ya? Yang nggak boleh ditaruh di bawah itu Al-Quran apa mushaf? Ya, mushaf. Tapi kalau kitab yang ada ininya, ada ayat-ayatnya kayak gini, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Akan tapi nggak sopan tapi pastinya. Nah, tapi bedanya sama mushaf itu memang haram kalau ditaruh di bawah kan, nggak boleh juga ditimpa dan seterusnya. Paham ya? Apa? Itu nggak sopan. Ya, makruh. Yang diawali dengan bismillah, yang mana bismillah ini adalah salah satu ayat dari surah pertama yaitu Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas ya. Definisi lainnya juga Al-Qur'an adalah kalamullah ya, perkataan Allah. Kenapa disebut kalamullah? Karena dia adalah sifat. Ya, Al-Qur'an ini sifat, bukan makhluk. Kok kita meja ini semua makhluk. Tapi di sini Al-Quran itu sifat, bukan makhluk. Jadi Allah nggak menciptakan, ya, tapi mengatakan. Nah, perkataannya adalah Al-Quran. Paham ya? Bedanya. Jadi yang di bumi ini makhluk saja apa ada selain makhluk? Ada, yaitu Al-Quran. Paham? Karena Al-Quran bukan makhluk. Nah, itu dia. Ya, kalamullah munazzal, ya, biwasitati Jibril ya, kadang definisinya juga disebutkan melewati perantara malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril juga disebut rasul dari kalangan malaikat. Adapun rasul dari kalangan manusia adalah Nabi Muhammad. Ya. Ya, kita lihat di sini wa huwa zatuhul maktub fi lauhil mahfud. Yaitu Al-Quran itu zatnya itu juga tertulis di Lauh Mahfud. Kenapa? Karena di Lauh Mahfud itu sudah tertulis semua ya, bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi ya, 60.000 tahun itu semua sudah tulis. Isi Al-Quran juga ditulis di situ ya. Sebagaimana Allah berfirman, bal huwal Qur'anun majid fi lauhim mahfud ya. Dan wa fil kitabil maknun innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu ilal mutahharun. Ya, di sini sungguhnya itu ada Al-Qur'an yang karim ya, Al-Qur'an karim di kitab maknun. Maksudnya itu juga adalah Lauh Mahfud ya, Lauhul Mahfud. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang boleh tidak ada yang menyentuhnya kecuali mutahharun, maksudnya adalah malaikat. Ya, maksudnya adalah malaikat di sini. Wa fi suhufil mukarramah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kala innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah ya. Dia di sini sebutin
suhufim mukarramah itu adalah suhuf apa itu artinya suhuf? Ya, lembaran-lembaran mukarramah ya. Yang karam ya, yang terhormat, yaitu adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini bukan Taurat ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa ya. Wa huwa ghairu Taurah allati anzalallahu ala Musa. Ya, wa ghairul Injil allazi anzala ala Isa ya. Jadi malaikat yang diturunkan kitab ada berapa? Nabi yang diturunkan kepadanya kitab 4. Apa saja? Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran. Kemudian Nabi Isa, kitabnya Injil. Kemudian ya, Nabi apa itu? Nabi Musa, Taurat. Kemudian Daud, Zabur. Ada lagi enggak? Apa Nuh? Suhufi Ibrahim wa Musa. Cuman 2 ya. Yang ada suhufnya Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Musa. Adapun semuanya Nabi pasti diberikan wahyu, akan tapi yang kitab tersendiri itu cuman yang tadi kita sebutkan. Jadi Al-Quran ini berbeda ya. Al-Quran ini sebagai pembaharu ya, atau sesuatu yang memperbaharui dari Taurat dan Injil. Lihat buka halaman selanjutnya. Wa huwa jami'uhu bisuwarihi wa ayatihi wa kalimatihi kalamullah ya. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an, suratnya, ayatnya, kalimat-kalimatnya itu adalah kalamullah. Tintanya di dalam mushaf, di mushaf itu tintanya ya, tintanya, kertasnya itu adalah makhluk, tapi yang ditulis di situ adalah kalamullah. Paham ya? Yang mana di sini Allah memperdengarkannya kepada Rasulnya, yaitu kepada Rasulnya dari kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril ya. Maka di sini ketika ditanya malaikat apa yang malaikat yang paling mulia di kalangan malaikat adalah malaikat Jibril, dan manusia yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Maka di sini fanazala bihi Jibril, maka turunlah Al-Qur'an bersama malaikat Jibril muballigon ya, sebagai penyampai ya, tablik, menyampaikan iyahu kama sami'ahu ya, dia akan menyampaikan seperti apa yang disampaikan kepadanya ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haq ya. Sungguhnya Ruhul Qudus, siapa Ruhul Qudus? Ruhul Qudus yang disebutkan di ayat ini Jibril ya. Ya, diturunkan dari sebenar-benarnya dari Rabbmu ya. Di sini membantah jelas-jelas bahwasanya orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk ya. Kita perlu ketahui bahwasanya dari kalangan manusia ada yang mengatakan Al-Qur'an ini bukan perkataan Allah, tapi makhluk, diciptakan, sama seperti pulpen dan seterusnya. Itu orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah ya. Adapun orang-orang Asy'ariyah ya, kalau misalnya kita kenal misalnya dari kalangan Nahdlatul Ulama, itu mereka mengatakan Al-Qur'an itu bukan kalamullah, tapi ibarah. Ibarah itu tahu enggak ibarah? Maksud dari kalamullah. Jadi Allah mengatakan makna saja, tapi lafadznya ini dari Nabi Muhammad ya. Waliyadzubillah. Itu bedanya antara Ahlus Sunnah dan selainnya. Paham ya? Kalau Ahlus Sunnah mengatakan lafadz dan maknanya itu dari Allah. Jadi alif lam mim itu memang lafadznya Allah katakan seperti itu. Tapi kalau orang-orang lain ya, seperti orang-orang awam, misalnya orang Nahdlatul Ulama, itu mengatakan Allah cuma menurunkan makna saja, yang mengartikannya menjadi alif lam mim itu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Ya, itu keyakinan mereka, waliyadzubillah. Paham? Kita harus mengetahui ini bukan biar kita ikut, tapi biar kita tahu ya, bahwasanya itu kesalahan, itu adalah akidah pondasi Ahlus Sunnah. Wa innahu la tanzilu rabbil alamin ya, nazala bihi ruhul amin
ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya di sini paham ya artinya yang Ustaz baca ini. Sekalian itu baca, sekalian ngartikan yang nggak paham ya. Ya di sini kemudian paragraf selanjutnya faballaghahu Muhammad kama unzila alaihi. Maka Nabi Muhammad menyampaikan seperti apa yang beliau dengar. Ya. Begitu juga per hurufnya. Nabi Muhammad akan menyampaikan seperti itu. Dan begitu juga orang-orang yang menyampaikannya setelah Nabi Muhammad, ya, yang mendengar Al-Quran, maka menyampaikannya harus ayatnya seperti itu. Makanya kita nggak boleh kalau hadis kita boleh beda-beda sedikit lafadznya, paham kan? Kalau misalnya Nabi mengatakan innal a'malu binniyat misalkan, kita boleh, yang penting maknanya sama, nggak menyeleweng, ya. Nah, akan tapi kalau Al-Quran nggak boleh salah sedikit pun, satu huruf pun, paham ya? Makanya kalau ada soal nanti misalnya suruh sebutkan ayat ini, kita nggak boleh ngarang. Kenapa? Kalau ngarang berdosa, ya. Itu dia. Kenapa? Karena ini beda. Yaitu adalah Al-Quran memang harus disampaikan sebagaimana tadi Allah mengatakannya. Paham ya? Nah, kemudian di sini disebutkan ta'ahadallahu bihifzihi. Ya, Allah berjanji akan menjaga Al-Qur'an, ya. Berbeda dengan Taurat dan Injil, ya. Taurat dan Injil ini bisa diganti-ganti, ya. Injil itu sudah diganti oleh Paulus, ya, diganti, ada perjanjian baru, padahal Nabi Isa-nya udah meninggal, mereka ada perjanjian baru, ya. Berarti ini tulis sendiri gitu. Dibuat-buat. Akan tapi Al-Qur'an ini tidak bisa, bahkan tidak bisa diganti-ganti, ya. Ada orang yang ingin membuat ayat seperti ayat Al-Quran Musailamah Al-Kadzab, yaitu jelas malah terbukti kebohongannya, ya. Nah, di sini Allah berjanji akan menjaga Al-Quran, ya, dan tidak ada yang bisa mengganti-ganti ayat dan huruf-hurufnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in syi'na lanadhhabanna billazi auhayna ilaika tsumma la tajidu laka alaina wakila." Ya, di sini maka Allah menunjukkan bahwasanya Allah bisa saja sebenarnya mengangkat Al-Qur'an itu, ya. Akan tapi Allah akan mengangkatnya nanti sebelum hari kiamat. Jadi nanti tanda-tanda hari kiamat yaitu Allah akan mengangkat semua lafaz Al-Qur'an, ya. Baik yang udah dihafal nanti tiba-tiba jadi nggak hafal, dan yang ada di mushaf semua akan kosong nanti sedikit lagi sebelum hari kiamat, ya. Maka nanti ada di definisi Al-Quran itu minhul bada wa ilaihi ya'ud, yaitu Al-Quran itu dari Allah, nanti akan sebelum hari kiamat akan kembali kepada Allah. Jadi yang udah jadi penghafal Al-Quran nanti sebelum hari kiamat dia nggak hafal sama sekali, ya. Akan tapi itu sedikit lagi sebelum terjadi hari kiamat. Paham ya? Bahkan setelah Nabi Isa nanti turun, setelah meninggal Imam Mahdi, itu setelahnya lagi, ya. Lihat di sini, itu hadisnya paling bawah, ya, di halaman 10. Wa qad shahha min hadis Huzaifah bin Yaman, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la yusra ala kitabillah azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun. Lihat di sini. Nanti akan terjadi kepada kitab Allah, maksudnya Al-Qur'an, di satu malam, maka akan dihapuskan fala yabqa fil ardi, maka di atas bumi ini tidak ada yang tertinggal dari Al-Qur'an walaupun satu ayat. Ya, lihat di sini, ini sebelum hari kiamat. Nah, lihat di sini dikatakan kitabullah, ya, karena Al-Qur'an itu adalah idofatus sifat, la idofatul khalqi. Paham di sini? Siapa yang paham? Perbedaan idofatus sifat dengan perbedaan idofatul khalqi. Ini pelajaran apa tadi?
idhofah kepada Allah. Apa itu idhofah? Dinisbatkan ya, karena disebutkan mudhof ilaih. Ya. Idhofah itu artinya dinisbatkan. Misalkan apa? Kitabullah. Nah, ini idhofah ila Allah. Kenapa? Karena ini adalah mudhof kan? Ini lafzul dalalahnya mudhof ilaih. Paham? Nah, idhofah ila Allah terbagi dua. Ya, ada idhofah sifat, ada idhofatun khalqi. Ada yang diidhofah kepada Allah itu adalah sifat Allah, ada yang diidhofahkan kepada Allah adalah makhluk Allah. Bedanya, ketika dikatakan Baitullah, rumah Allah, itu idhofatu sifat apa idhofatul khalqi? Khalqi. Kenapa? Karena rumah Allah adalah makhluk. Ketika dikatakan onta Nabi Soleh, Naqatullah, apa ini artinya? Unta Allah. Ini idhofatu sifat apa idhofatul khalqi? Kenapa? Karena unta ini adalah makhluk. Akan tapi ketika dikatakan kitabullah, ya sifat. Ya, begitu juga kalamullah. Ya, sifat. Kalau rahmatullah, sifat. Ya, idhofatu sifat. Paham bedanya? Paham ya? Lihat di sini, kemudian halaman 11. Paham nggak ini? Nanti Ustaz terangin nggak paham. Coba Ustaz tanya ya, satu-satu dulu. Hah? Enggak, ini record aja. Kalau Zoom itu semuanya apa? Langsung, maksudnya semuanya bersamaan itu nggak bisa, wifi-nya, internetnya kan nggak bisa live semua. Jadi ini, Zoom nggak ada lagi. Ya, kenapa? Karena kalau bersamaan dia ngambil kuotanya langsung banyak, gitu. Jadi lelet semua nanti. Ya. Coba Ustaz tanya ya. Antum, Mas Muk, siapa tadi? Oh, Gadif. Apa definisi Al-Quran secara bahasa? Ada dua tadi, apa? Secara bahasa diambil dari kata apa? Al-Quran. Hah? Siapa yang tahu? Qiraah dan Al-Quran. Qiraah dan al-jam'u. Nah. Secara istilah, coba antum. Nggak apa-apa, lihat buku. Jelaskan. Mana tadi yang secara istilahnya? Di paragraf kedua ya. Wahwa ismun munazzal ya, yang dimulai dengan bismillah, maksudnya surat Al-Fatihah, dan ditutup dengan An-Nas. Ya. Yang perlu kita pahami pokoknya dari definisi Al-Quran itu, yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Karena ini adalah akidah Ahlussunnah ya. Bukan cuma definisi biasa ini. Ini adalah akidah Ahlussunnah. Kenapa? Karena selain Ahlussunnah itu tidak mengatakan itu perkataan, akan tapi itu makhluk. Apa untungnya mereka bilang itu makhluk, bukan perkataan Allah? Apa untungnya? Bisa ditambah-tambah dan bisa diganti. Kenapa? Ini kan cuma ciptaan, sama aja kayak kertas gitu maksudnya. Paham ya? Itu kenapa alasan mereka tegas banget, maksudnya kokoh
bilang itu adalah makhluk. Paham ya? Padahal jelas-jelas di Al-Quran banyak ayat mengatakan itu adalah kalamullah. Kenapa? Karena mereka ingin mengganti. Itu semua dari hawa nafsu. Ya, lihat di sini halaman 11. Al-Quran ismun li jami'il kitab bil manzil, ya. Al-Quran itu juga Al-Quran ismun li jami'il kitab al-munazzal. Maksudnya Al-Quran itu juga dikatakan ya sebagai nama bagi semua kitab yang diturunkan, ya. Jadi Injil itu sebenarnya juga bisa disebutkan Al-Quran. Akan tapi lebih spesifiknya Al-Quran yaitu adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Buka halaman 12. Ya, kama annal juz'a minhu ka ayatin aw nahwiha yusamma Qur'anan, ya. Maka seperti sebagian ayat yang ada di dalam Al-Quran itu kita sebut Al-Quran. Tidak harus satu Al-Quran penuh kita sebut Al-Quran. Akan tapi kalau misalnya kita baca di HP, kita juga namakan baca Al-Quran, ya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan, maksudnya Quran ini adalah beberapa ayat, ya. Maka fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkanlah dan diam. Bedanya sami'a dengan istama'a apa? Iya, kalau sami'a itu hanya mendengarkan, kalau istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Iya. Jadi kalau dibacakan Al-Quran nggak boleh kita nyetel merotal sampai ketiduran atau lagi kerja merotal, itu nggak boleh. Kenapa? Karena harus diistami. Kalau mau setel ya dengerin benar-benar. Nggak boleh sambil kita kerja sambil situ merotal, nggak kedengeran. Ya itu salah. Paham ya? Karena harus apa sih? Kalau misalnya nggak boleh. Iya, karena disebut iza quri Al-Quran, ketika dibacakan Al-Quran fastami'u, ya. Oh, dengarkan. Dengarkan dengan seksama. Beda dengan fasma'u. Kalau fasma'u cuma dengarkan aja, yang penting kedengeran. Kalau istami'u harus dengarkan dan dipahami. Walaupun nggak paham, yang penting dia dengerin gitu. Kalau sambil kerja, kita fokusnya ke kerja nanti kan, itu cuma lewat aja gitu. Ya. Itu tentang Al-Quran definisinya, ya. Kemudian kita lanjut kepada Asmaul Quran. Nama-nama Al-Quran. Lihat di sini ada beberapa nama Al-Quran. Yang pertama Al-Kitab. Jadi setiap nama ini punya dalil, ya, kecuali beberapa aja nanti yang ada dalilnya. Kenapa Al-Quran dinamakan kitab? Dalilnya adalah di surat Al-Baqarah ayat 2 apa? Ya, zalikal kitabul la raiba fi. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Jadi maksud kitab di situ adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kalamullah, ya. Jadi Al-Quran namanya juga kalamullah, sebagaimana Allah berfirman, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'u kalamullah, ya. Dia di sini ketika ada salah satu dari orang musyrik istajaraka, ya, yang meminta bermuamalah denganmu, maka muamalahkanlah dia sampai dia nanti mendengar kalam Allah, ya, atau didakwahi dengan kalam Allah. Dia di sini Allah menyebutkan Al-Quran dengan kalamullah. Ini sebenarnya nggak bisa dibantah ini dengan orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ketika sudah disebutkan ayat ini, jelas-jelas Allah mengatakan kalamullah. Yang ketiga Al-Furqan. Apa itu Furqan? Dari kata apa Furqan? Dari kata apa Furqan ini? Faroko. Apa artinya? Yang membedakan. Maka disebutkan Al-Furqan itu yang membedakan antara baik dan buruk. Begitu juga Umar, lakopnya apa? Al-Faruq. Itu dari kata Faroko juga. Kenapa? Karena Umar itulah yang
membatasi atau membedakan antara hak dan batil. Maksudnya apa? Maksudnya pada saat Umar masih hidup, sedikit aja ada kejelekan, ada kebatilan, maka Umar akan memenggal kepalanya. Sedikit aja ada yang ngaku-ngaku menyihir, langsung meminta kepada Rasul untuk memenggal kepalanya. Begitulah dia Umar, ya. Sampai ketika meninggal Umar, barulah muncul firqah-firqah sesat. Sebelum meninggal Umar nggak muncul itu. Paham ya? Yang muncul setelah kematian Umar siapa? Khawarij, ya kan? Yang membunuh Utsman siapa kok bukan Khawarij? Ya kan? Nah, itu setelah kematian Umar. Ya, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana. Yang dimaksud Furqan di sini adalah Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, az-zikru, ya. Kama qala ta'ala, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Zikra di sini Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjaganya. Nah, di sini ada janji Allah akan menjaga Al-Qur'an. Makanya itu Al-Qur'an tidak diganti-ganti sampai hari kiamat nanti. Berbeda dengan Taurat dan Injil. Kenapa di sini pakai nggak pakai anzal? Nazal tu. Kenapa nazalna? Hah? Sama malaikat? Enggak, di sini maksudnya Allah. Jadi semua lafaz ketika menciptakan, ya, inna khalaqnal insana min nutfatin. Nah, itu yang menciptakan malaikat juga? Enggak kan? Nah, maksudnya di sini kalau kita belajar nahwu nanti, Ustaz. Kalau kita belajar nahwu nanti, di situ ada mutakallim ma'a ghairihi, maksudnya kayak kita ngomong nahnu, kami, kan? Ada mutakallim yu'azim nafsahu. Jadi cuma satu orang tapi ingin membesarkan dirinya. Jadi pakainya na. Ya, pakainya na. Ya. Itu dia. Maka yang berhak memakai na di sini cuman biasanya di dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah mentakzim dirinya sendiri. Paham? Bukan berarti yang memalaikan. Enggak. Ya. Itu dia. Itu yang keempat. Yang kelima, mushaf. Disebut juga mushaf. Walaupun tidak ada ayat atau dalil yang sahih mengatakan Al-Qur'an itu dinamakan mushaf, tapi di sini Al-Qur'an lebih dikenal dengan mushaf. Kenapa? Karena yang diimpit dengan dua sampul, ya, dengan dua sampulnya. Jadi ketika ada Al-Qur'an yang diimpit dengan dua sampul seperti itu namanya mushaf. Tapi kok cuman potongan kertas-kertasnya saja itu Al-Qur'an. Ya, adapun nama-nama lain, ya, tentang Al-Qur'an itu banyak disebutkan. Lihat di sini halaman 13, lihat semua. Halaman 13. Ya, wa amma ma dzakarallahu min nu'util kalamihi al-munazzal. Ini bukan nama tapi sifat. Kalau tadi kan nama cuma 5, ya. Nama ini 5 tadi. Akan tapi sifatnya banyak, ya. Seperti huda itu apa? Petunjuk, syifa, obat. Ya, makanya kalau orang ruqyah pakai Al-Fatihah, kan? Kenapa? Karena obat, sebagai obat. Walaupun bukan hanya kemasukan saja. Sakit, misalnya dia sakit digigit ular, misalnya dia di ruqyah juga bisa. Kemudian rahmah ini kasih sayang. Mau'izah, ya, itu pemberi nasihat. Kemudian zikra, pengingat. Busra, kabar baik. Nadhir, kabar, ancaman. Bayan, penjelas. Ruh, nur, cahaya. Mubin, penjelas. Mufassal, ini yang terperinci. Mubarak, yang diberkahi. Al-basair, ya. Basair itu dia adalah dalil-dalil, ya. Basair ini dia alat untuk berpikir atau untuk melihat, ya. Karim itu yang terhormat. Alim, tinggi. Hakim, yang mempunyai hikmah yang banyak. Aziz,
yang mulia, majid itu yang baik, ya. Qayyim itu yang kuat. Wa ahsanul hadis, ya. Wa ahsanul hadis kalamullah, kan ada kan? Dan seterusnya. Itu semua sifat-sifat Al-Qur'an. Paham sampai sini? Besok Ustaz tanya ya 5 nama pertemuan minggu depan. Datang nggak pertemuan minggu depan? Hah? Tukaran. Ya. Ini satu minggu lagi, 1 minggu cuma dah. Oh iya. Minggu besok buat lagi shiftnya yang baru. Oh, jadi dari sini juga ada yang online aja ya? Iya. Oh gitu. Yang online itu kan ada 4 orang tadi, si Nabil, Pandi, Akil sama si Dio. Oh, Nabil Angkuti? Iya, anak tadi udah. Bisa dilawan kan? Iya. Kapten. Iya, anak itu tempat dia aja. Nabil makan terus. Ya. Ada pertanyaan? Kemana tuh, Rik? Kita mushaf bukan, tapi mushaf itu Al-Qur'an yang diimpit atau yang ditutup dengan 2 sampul. Ya, bukan sampulnya aja. Ya. Kayak gitu. Apa? Yang nggak bersampul lagi. Tapi kalau misalnya masih utuh ya, walaupun nggak bersampul tetap dinamakan mushaf. Tapi kalau misalnya dia udah terpencar ya, lembaran-lembarannya itu Al-Qur'an namanya. Ya. Kalau kita nulis di sini, walaupun satu papan tulis penuh ayat Al-Qur'an, itu namanya mushaf apa Al-Qur'an? Al-Qur'an. Ya. Walaupun kita baca satu Al-Qur'an penuh, di HP itu kita baca Al-Qur'an, bukan baca mushaf. Yang lebih banyak pahalanya baca Al-Qur'an di HP apa Al-Qur'an di mushaf? Di mushaf ya, karena baca mushaf ini juga beda. Kalau kita disunahkan untuk, kalau misalnya wanita misalnya haid, dia baca Al-Qur'an boleh lewat HP. Tapi megang mushaf nggak boleh. Ya, kenapa? Karena dia tidak suci. Begitu juga kita kalau misalnya habis mimpi basah kan, harus mandi wajib dulu baru boleh megang mushaf. Akan tapi kok baca Al-Qur'an di HP belum mandi wajib boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena bukan mushaf. Ya. Quran Hindu. Oh, nggak apa-apa, itu tetap Al-Qur'an karena ada lafaz Al-Qur'annya. Kecuali kok terjemahannya aja nggak boleh, bukan Al-Qur'an itu. Oh, kayak mushaf Jawa itu ya? Yang ada artinya tetap mushaf. Karena dia intinya ada Al-Qur'annya kan? Ya, kecuali kok cuman artinya aja itu bukan. Ya. Begitu juga kitab tafsir. Kan kitab tafsir misalnya tafsir Ibnu Katsir, itu dituliskan Al-Qur'an dari Alif Lam Mim sampai surat An-Nas. Disebut Al-Qur'an enggak? Enggak. Kenapa? Disebut kitab tafsir. Oh, disebut mushaf enggak? Enggak mushaf, tapi Al-Qur'an. Paham? Ya, karena dia dicampur juga dengan perkataan mu'alifnya kan. Nah, itu dia bedanya. Nanti kita akan pelajari penulisan Al-Qur'an sampai nanti ada penulisan Quran di zaman Utsman ya, mushaf Utsmani dan seterusnya. Ada yang tanyakan lagi? Kalau enggak kita istirahat dulu ya. 5 menit. Jam berapa udah ini? Jam berapa ini? Setengah 12. Setengah 12. Kan sampai jam 12 lebih ya? Iya, 12.15. Enggak, istirahat sini aja, jangan keluar. Ada yang jual. Hati
Waalaikumsalam. Jangan kurang aja. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, coba sini kita rangkum dulu tadi. Iya, dia minum tadi itu kok. Keluar di motorku. Biru Dora. Tahu biru Dora? Tahu lah. Kalau nggak sampai kan orang yang berubah. Oke. Jadi, balik aja. Jangan tahu ini. Ya dulu. Ya, kita lanjut yang tadi, kita ulang sedikit. Ya, Al-Qur'an bisa ringkas. Jadi Al-Qur'an secara lughah itu ada dua, yaitu qiraah dan al-jam'u. Kenapa dibilang qiraah?
Ya, kenapa dibilang jam'u? Ya. Nah, secara istilah kalamullah yang munazzal. Munazzal itu apa? Diturunkan biwasitati Jibril, maksudnya ya, dengan perantara malaikat Jibril ya. Jadi diturunkan, enggak langsung dia. Ya, diturunkan dulu. Paham ya? Biwasitati Jibril maktub fil masahif, ditulis di mushaf-mushaf ya. Enggak. Minhu bada wa ilaihi yaud. Apa itu tadi? Minhu bada. Jadi dari Allah lah Al-Qur'an ini mulai. Ya, maksudnya Allah yang mengatakan pertama kali. Walaupun kita meriwayatkan udah beribu-ribu kali kita mengatakan Al-Qur'an, tapi itu tetap dikatakan kalamullah. Ngerti enggak? Kalau Muhammad baca Al-Qur'an, itu perkataan Muhammad apa perkataan Allah? Misalnya perkataan Allah. Kenapa? Karena sebenarnya ucapan itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengatakannya, yaitu Allah. Wa ilaihi yaud, maksudnya nanti hari kiamat akan diambil semua, dibalikan, maksudnya hilang semua. Ya. Muftatahun bil Fatihah wa muftatimun bin Nas, ya. Ya. Dibuka dengan Al-Fatihah dan tutup dengan surat An-Nas. Paham sampai sini? Ya, kemudian tadi Asmaul Quran. Ada 5 ya. Apa saja tadi? Kitab, kemudian kalamullah, Furqan, Zikra. Ya. Ya, nama-namanya ada 5 tadi ya. Alkitab, Kalamullah, Furqan, Al-Zikra, Al-Mushaf. Adapun sifat-sifatnya banyak tadi yang kita sebutkan tadi. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan baru. Buka halaman 13. Ta'rifus surah dan ayat. Apa makna dari surat dan ayat? Surat itu ada 3 makna. Dia di sini ta'rifus surah. Surah dia ada beberapa ada aqwal, maksudnya ada beberapa makna. Yang pertama, ini udah ya. Yang makna pertama itu arti dari surah. Kenapa dikatakan surah? Karena dia artinya adalah al-manjilah. Apa manjilah? Manjil apa manjil? Hah? Manjil. Bukan tahfidz, manjil. Manjil itu artinya kalau misalnya gitu kayak rumah kan. Rumah, manjil itu artinya rumah atau tempat tinggal. Kenapa surah itu dikatakan manjil? Karena dia menjadi tempat. Manjil ini artinya tempat juga. Karena dia menjadi tempat antar ayat ya. Tempat misalnya surah An-Nas, itu ayat-ayat An-Nas saja yang ada di dalam situ dibeda-bedakan. Kenapa dia dinamakan surah? Itu dia.
Kedua, asyaraf. Syaraf ini artinya berisik kali ya. Hah? Bisa kita letakkan orangnya tidak bisa. Ya, disebutkan surah karena dia syaraf. Syaraf ini mulia. Kenapa? Karena surat-surat di dalam Al-Quran itu nggak sama. Semuanya ada bertingkat-tingkat. Ya, ada yang lebih mulia daripada yang lainnya. Coba misalnya surat An-Nas. Ini surat yang lebih mulia daripada Al-Baqarah misalkan. Kenapa? Ya, karena Iya, kenapa? 3 surat ini ya, An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas ya. Beda, Muawwizatain, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq itu lebih mulia daripada yang lainnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur-unsur tauhid ya, apalagi surat Al-Ikhlas ya, dan seterusnya. Jadi maksudnya apa? Surat-surat di dalam Al-Quran itu enggak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Begitu juga ayat. Coba ayat kursi sama ayatul kursi dan ayatul dain tentang utang. Yang mana lebih mulia? Ayat kursi jelas kan? Itu dia. Semuanya bertingkat-tingkat. Nanti jangan bacain misalnya ngeruqyah orang pakai ayatul dain. Ya, ngeruqyah pakai tentang utang ya. Ya. Jadi dia ya, yang ketiga artinya baqiyatus sai'. Kenapa dibilang baqiyatus sai'? Iya. Karena dia adalah baqiyatus sai' maknanya qit'ah, maksudnya potongan-potongan dari Al-Qur'an. Ya, kenapa dibilang baqiyatus sai'? Karena dia adalah bagian dari Al-Qur'an. Misalnya surat An-Nas, dia termasuk dari Al-Qur'an yang utuh. Itu dia maksudnya. Dari 3 ini yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Tiga-tiganya benar. Ya. Itu dia makna surah tadi. Adapun makna ayat, ayat itu ada 2 artinya. Yang pertama, kalau tadi surah ini 3, kalau ayat 2 artinya yang pertama al-alamah. Alamah. Kenapa dibilangkan ayat? Ayat itu adalah alamah. Ya. Ayat itu sebagai tanda. Maka dibilang ada ayat-ayatnya, maksudnya ada tanda-tandanya. Itu dia. Yang pertama, yang kedua adalah jamaah. Ayat itu artinya adalah jamaah. Kenapa dibilang ayat? Karena itu adalah jamaah dari huruf-huruf menjadi satu ayat. Paham ya? Itu dia tentang surah dan ayat. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut sedikit lagi? Jam berapa nih, Zat? Perjalanan terakhir udah lemes. Bismillah itu masuk Al-Fatihah. Iya, kalau termasuk Al-Fatihah termasuk Al-Fatihah. Tapi kalau surat lain ya memang ada perbedaan pendapat kalau di surat lain. Tapi rojihnya seperti mushaf kita ini semuanya ada Bismillah, kecuali apa? Ya, surat Taubah. Kenapa nggak pakai Bismillah? Karena pada saat penulisan Al-Quran ya di zaman Utsman itu ada perbedaan pendapat ya. Karena ada yang mengatakan At-Taubah ini adalah terusan dari surat sebelumnya itu Al-Anfal. Ada yang mengatakan itu surat baru. Jadi jalan keluarnya adalah itu menjadikan surat baru tapi nggak pakai Bismillah. Paham ya? Berarti pas baca tuh jangan pakai tahu, langsung baca aja gitu. Iya. Kalau surat lain pun
Kalau selain Al-Fatihah nggak apa-apa, nggak pakai bismillah. Yang penting ta'awuz dulu. Oh, Ya. tausnya. Ya, pembahasan terakhir hari ini kita tentang Al-Mu'jizah Baqiyah. Maksudnya Al-Quran adalah mu'jizat yang terbesar. Sebelum nanti kita membahas tentang mu'jizat-mu'jizatnya, lihat halaman 14. Al-Quran Al-Mu'jizah Al-Baqiyah, ya. Al-Quran adalah mukjizat yang tertinggal sampai hari kiamat. Maksudnya mukjizat yang terus ada, ya. Mukjizat Nabi, ya. Ketika Nabi meninggal maka semua mukjizatnya hilang kecuali Al-Quran ini. Paham ya? Mukjizat Nabi apa? Bisa membelah? Hah? Nabi Muhammad. Bulan. Kalau yang membelah lautan apa? Nabi Musa. Ya, kadang juga ada mukjizat Nabi apa? Ketika pada saat bertamu, airnya bisa jadi banyak, ya. Misalnya air jamuannya padahal satu teko kecil bisa buat 10 orang. Itu mukjizat Nabi banyak, ya. Akan tapi semuanya itu hilang ketika Nabi meninggal kecuali Al-Quran. Apa itu i'jazul Quran? Mukjizat itu apa? Kenapa dibilang mukjizat? I'jaz itu dari kata ajaza, artinya lemah. Kenapa dibilang lemah? Kalau ajaza melemahkan, ya. I'jazul Quran, Al-Quran yang melemahkan manusia, maksudnya gitu. Ya, kenapa dikatakan mukjizat? Karena menetapkan lemahnya manusia, ya, dari datangnya Al-Quran ini. Kenapa disebutkan mukjizat? Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membuat Al-Quran seperti Al-Quran itu sendiri, ya. Beda dengan perkataan lain, itu orang bisa buat. Akan tapi kalau yang indahnya seperti Al-Quran itu tidak bisa, ya. Bahkan ada penyair-penyair yang ingin membuat Al-Quran itu tidak akan bisa. Bahkan Allah menantang di dalam Al-Quran untuk buatlah satu ayat saja seperti Al-Quran, maka itu tidak akan bisa. Mungkin karena itu juga ya, ada suara para penyair kan artinya. Iya, tapi tetap tidak bisa tidak bisa menyaingi, ya. Syair-syair itu tetap tidak bisa menyaingi Al-Quran. Maka seni di dalam Al-Quran, seni bahasa Arab itu adalah seni paling tinggi, ya, dari seni-seni yang lain, dari syair-syair Arab yang lain, ya. Itulah dia. Kenapa kita belajar bahasa Arab di sini? Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab, ya. Kalau kita misalnya pakai bahasa Inggris, ya kita belajar bahasa Inggris sekarang, ya. Itu dia. Jadi niatnya kita kalau belajar bahasa Arab bukan buat bisa ngomong Arab. Kalau kita niat bisa ngomong Arab, sama aja kayak kita belajar bahasa Inggris biar bisa ngomong Inggris. Paham? Kalau kita niat bahasa Arab biar bisa baca Arab gundul, sama aja kayak belajar bahasa Arab bisa baca buku bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab biar bisa memahami Al-Quran, menjemahkan Al-Quran sendiri, itu nggak bisa kita pelajari di dalam ilmu bahasa lainnya. Paham? Kenapa? Karena bahasa Arab hanya memakai karena Al-Quran hanya diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, lihat di sini wahadhihi al-khususiyah ju'ilat jalatil Quran a'zamul adillah. Jadi mukjizat ini menjadikan Al-Quran adalah dalil yang paling besar. Al-Quran ini adalah dalil atau bukti yang paling besar bahwasanya kejujuran Nabi Muhammad, kebenaran Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul, ya. Jadi dalil yang paling besar bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul apa? Adalah Al-Quran, ya. Itu dia. Bukan tentang mukjizat Nabi lah, bukan. Al-Quran yang paling membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul. Udah habis waktunya. Sampai 12 berapa kita? 12.15 ya, masih 15 menit lagi. Hah? Jadi sini Allah SWT berfirman, diamlah. Apa itu SMP ya? SMP itu SMP kecil-kecil. Dia dulu emang kayak gitu kan? Iya. Iya. Ya, karena lebih besar. Lihat di sini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika la rahmata wa dzikra liqaumin yu'minun. Lihat di sini, dan mereka berkata, jikalau Allah tidak menurunkan ayat, jikalau tidak diturunkan ayat dari Rabb, maka sesungguhnya katakanlah bahwasanya ayat-ayat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Nabi Muhammad bawa, ya Al-Qur'an, ijazul Qur'an itu kenapa? Karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini kemudian halaman 15. Ya, hadis Abu Hurairah, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana alaihil bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan auhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Lihat di sini, tidak ada dari nabi diutus kecuali dia diturunkan juga seperti yang apa aku diturunkan. Maksudnya dia diberikan wahyu juga yang diimani oleh para manusia seperti aku, itu kata Nabi. Dan sungguhnya aku diturunkan apa? Wahyu yang diwahyukan dari Allah kepadaku. Fa'arju an akuna aktsarahum taba'an. Maka saya ingin menjadi apa? Orang atau rasul yang paling banyak pengikutnya nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi yang paling banyak pengikutnya nanti pada hari kiamat adalah Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Maka pada saat hadis itu, pada saat Nabi Isra Mi'raj, nanti Nabi melihat hitam yang banyak. Maka dikatakan siapa itu? Ya, maka malaikat Jibril mengatakan itu Musa wa qaumuhu. Itu adalah Musa dan kaumnya. Dikira Nabi Muhammad itu kaumnya. Ya, karena banyak. Akan tapi malaikat Jibril mengatakan itu Musa dan kaumnya. Maka setelah itu melihat lagi, maka itu adalah kaummu. Paham ya? Oh, iya. Itu dia. Lihat di sini halaman 15, bahwasanya Allah SWT memberikan mukjizat kepada setiap rasulnya. Jadi Allah memberikan mukjizat kepada setiap rasul dan nabi, ya. Yang menjadikan mukjizat itu sebagai bukti bahwasanya dia benar-benar diwahyukan oleh Allah SWT, ya. Misalkan seperti mukjizat apa ini? Ka'asa Musa. Apa artinya asa Musa? Tongkatnya Nabi Musa. Kenapa tongkatnya Nabi Musa? Berlaut. Hah? Berlaut. Iya, bisa berubah jadi ular. Ya. Ularnya ular beneran. Allah ubah itu jadi ular. Beda dengan penyihir-penyihir Fir'aun yang mana dia cuman apa? Ilusi mata saja. Jadi dia cuman tali sebenarnya, tapi yang melihat yang salah matanya diilusi, disihir. Sama kayak sulap-sulap yang sekarang itu kan kebanyakan ilusi mata. Jadi dia ada areanya. Kalau kita di luar area itu dia lihatnya beda, tapi kalau di dalam itu beda. Ya, akan tapi tongkat Nabi Musa itu benar-benar ular jadinya. Ya. Begitu juga apalagi mukjizat Nabi Musa. Ya, itu ketika diketokkan tongkatnya di batu, ya, di pesisir pantai itu. Kemudian apa lagi? Hujan. Ya, itu ya. Kemudian wa ihya'ul Isa lil mauta. Apa? Dan Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Ya, maksudnya dengan cara disentuh, ya, disentuh, diusap-usap, hidup.
ada beberapa. Ya, kenapa? Karena itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menakdirkan itu adalah dengan izin Allah, ya. Maka dibilang Masih, Isa al-Masih. Kenapa? Masih itu dari kata masaha, yaitu yang mengusap. Kenapa? Karena Nabi Isa kalau mau menghidupkan dulu orang mati, dia mengusap-ngusap dulu. Nabi Isa. Iya. Kenapa Dajjal dibilang Al-Masih juga? Sama kayak Nabi Isa Al-Masih. Dajjal Al-Masih. Masihud Dajjal. Isa Al-Masih. Enggak. Nabi Isa iya, matanya terhapus. Ya. Kenapa? Karena Masih itu artinya mamsuh, dihapus matanya. Akan tapi kalau Nabi Isa Masihnya masih, pakai fa'il dia wazannya. Jadi yang mengusap. Kalau Dajjal dia yang terusap matanya, maksudnya hilang matanya satu, ya. Picak satu. Ya. Bisa juga dia dikatakan Masih. Kenapa? Karena Dajjal itu ketika nanti hari kiamat dia seperti mengusap bumi. Kenapa? Karena jalannya seperti air hujan yang terhembus angin, kencang dia. Gitu. Seperti mengusap. Paham ya? Makanya dikatakan Masih. Pakai mod. Oh, jalannya cepat Dajjal itu. Iya. Makanya beberapa hari saja semua dia udah ngelilingin kecuali Mekah, Madinah. Pada saat turunnya Dajjal nanti hari itu bagaikan setahun kan? Iya. Lamanya itu nanti. Semoga kita nggak sampai situ, ya. Amin. Amin. Wal Isra'u wal Mi'raj lin Nabi. Ya, Isra Mi'raj itu termasuk mukjizat Nabi. Ya, maka pada saat itu nggak ada yang percaya kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga membelah bulan dan seterusnya. Maka semua ini bukti-bukti yang tidak bisa diubah-ubah lagi, yaitu benar-benar mereka membuktikan bahwasanya mereka itu adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Semua itu termasuk mukjizat. Harta Nabi Sulaiman dan seterusnya. Ya, Nabi Sulaiman yang bisa memerintahkan yang berinteraksi dengan binatang dan jin, itu cuma Nabi Sulaiman. Ya, bahkan Nabi Muhammad pernah pada saat sholat diganggu oleh jin, kemudian dicekek sampai keluar air liurnya jin itu. Habis itu Nabi Muhammad mengatakan, kalaulah bukan doa Nabi Sulaiman yang mengatakan bahwasanya mukjizat ini hanya untuk Nabi Sulaiman saja, yaitu bisa berinteraksi dengan jin. Kalau tidak, jin ini yang Nabi Muhammad tangkap ini akan diikat di tiang-tiang Madinah biar bisa dimain-mainin oleh anak-anak Madinah. Ya. Tapi sayangnya tidak bisa lagi berinteraksi dengan jin, ya. Jadi dia tidak nampak. Begitu juga mukjizat Al-Qur'an adalah dengan fasohah. Maksudnya apa? Fasohah itu keindahan bahasanya, ya, dan penjelasan bahasanya, kejelasan bahasanya. Itu termasuk mukjizat karena tidak ada satu orang pun, ya, mau dia mau dia cendekiawannya, ya, membuat kalimat yang seindah Al-Qur'an tidak bisa. Bahkan Musailamah Al-Kadzab dia ingin membuat surat seperti surat Al-Fil, dia membuat surat Difda, surat kodok, ya. Jadi dia ingin menyamain Al-Qur'an tapi langsung didustakan karena tidak sama. Ya, lafadznya tidak sama. Surat apa tadi kodok? Ya. Dia mau menyamai surat Al-Fil kan, ada tentang gajah. Berarti ini mau hewan juga. Berarti ini mau hewan juga. Tentang Difda, tapi pas dia buat mau sok-sok kayak Al-Qur'an tetap tidak bisa. Bahkan didustakan oleh pengikutnya sendiri. Lihat di sini halaman 16, ya. Sedikit lagi. Ya. Ini udah belum buku. Biasanya setiap pelajaran terakhir kayak gini kan? Ya, sedikit lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Lihat di sini, walaupun semua bergabung, dari jin manusia semua bergabung untuk membuat satu ayat dari Al-Qur'an, maka dia sesungguhnya tidak akan bisa
membuatnya. Walaupun semua itu pada para pemikirnya, cendekiawannya itu bergabung untuk membuat satu ayat saja tidak bisa. Yang indahnya seperti Al-Quran. Ya, ini dia mukjizat Al-Quran, paham ya? Kenapa tidak bisa disamai? Karena Al-Quran bukan makhluk, karena kalamullah, dan sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi sifat Allah Al-Quran beda dengan perkataan-perkataan manusia. Paham ya sampai sini? Insyaallah pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang macam-macam mukjizat Al-Quran. Ya. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, bertanya. Ada satu cukup. Ya, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.